bahagia hati kita semuanya. Semuanya dapat hadir, semuanya dapat mengkaji, semuanya dapat mengingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita insya Allah insan yang sempurna di hadapan Allah dan Rasul dengan melaksanakan, bahasa Sundanya ada tiga kriteria. Apa itu? Dunia ilmu tuntut, dunia siar, ibadah laksanakan. Kayaknya hanya pakai aja nih. Ilmu tuntut artinya senantiasa kita belajar. Sebagaimana ungkapan salah satu nasihat dari negeri barat, yakni long life education, bahwa belajar harus seumur hidup. Namun dalam konsep Islam jauh lebih dahsyat lagi. 1445 tahun yang lalu Rasul sudah mencanangkan bahwa talabul ilmi minal mahdi ila utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa kewajiban mencari ilmu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan satu kalimat, utlubul ilma, carilah ilmu, minal mahdi, dari mulai buaya, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Bahwa manusia itu senantiasa belajar dan belajar. Memang bisa apa dalam buayan mencari ilmu? Bisa. Karena manusia itu memiliki 4 lapis ruh. Ruhul kursi, ruh sultani, ruh ruwani, dan satu lagi ruh jismani. Walaupun ruh jismani belum berfungsi secara maksimal, karena memang secara hitungan medis bayi yang baru lahir bisa berfungsi panca indera, antara mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk berucap, itu antara 5 bulan ke atas. Tapi walaupun jismani belum berfungsi, secara rohaniah itu jauh sudah berfungsi. Bahkan subhanallah, ketika ruh mulai ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin, alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, hei janin-janin yang ada di dalam perut ibu kalian, apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Nah, para janin itu kan belum bisa apa-apa secara fisik, secara jasmani. Namun secara rohani, subhanallah, mereka semuanya menjawab di alam ruh, di alam rahim. Qalu, maka menjawablah janin yang ada di dalam perut ibu kita sekalian, sebagaimana janin yang ada di dalam perut Bu Dede itu ya, udah bisa bicara ya. Bukan hanya putra kami itu, tapi semuanya. Qalu, maka menjawablah seluruh janin yang ada di dalam perut ibu-ibu kita sekalian, bala syahidna. Oh, tentu saja ya Allah, kami semuanya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami semuanya, dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak berdaya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, dari ayat tersebutlah Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu menempati dalam keadaan suci. Suci di sini ada 2 pengertian, suci secara zahir maupun secara batin. Secara zahir ya memang dilindungi oleh rahim yang maha kokoh gitu ya. Kalau seng terpala itu mah buatan manusia itu. Tapi ini rahim, subhanallah, bisa melindungi keselamatan dan kesehatan janin dari segala hal yang membahayakan. Nah, rahim subhanallah ya, tidak ada yang mampu
menandingi kehebatan rahim seorang ibu, bahkan bapak-bapak pun tewada ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah di sini menempati, sesungguhnya adalah menempati keadaan fitrah, keadaan suci secara lahiriah. Tadi dikatakan di dalam Al-Quran, bala syahidna. Tentu saja ya Allah, kami mengakui bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami dan kami semuanya adalah hamba-Mu. Di sini sebenarnya ungkapan syahadat yang pertama kali ketika ruh mulai ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin. Maka subhanallah walhamdulillah, kita semuanya di hadapan Allah dan Rasul itu dinilai kaum muslimin wal muslimat. Semuanya. Bahkan mohon maaf, andaikan ada satu keluarga yang mohon maaf gitu ya, belum mendapatkan hidayah Allah, tapi di hadapan Allah anak yang belum berusia 12 tahun itu yuladu al fitrah, menempati dalam keadaan fitrah Islamiyah, hatta abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, sampai orang tuanya yang akan menjadikan dia ini akan menjadi apa? Apakah menjadi Yahudi, ataukah menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi? Itu terserah orang tuanya. Karena masih ingat ya, di dalam hikmah nomor 12 kalau nggak salah di Masjid Baitul Salam gitu ya, di Ransogi ya, kita itu makhluk, sedangkan Allah Khalik yang menurunkan hakikat, dan makhluk yang berperan secara syariat. Antara hakikat dengan syariat itu sejalan. Kita pengen pintar, usaha kita adalah belajar. Kita pengen sehat, usaha kita adalah menjaga kesehatan gitu ya, dengan makan makanan, dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga yang teratur. Menjaga kesehatan ini yang paling senang itu cukup istirahat yang cukup gitu ya. Bapak kenapa tidur melulu? Kata dokter juga harus istirahat yang cukup katanya. Nah, yuladu ala fitrah, menempati ke dalam keadaan suci. Maka sebelum usia balik, laki-laki rata-rata usia 12 tahun, dalam mencapai usia balik perempuan rata-rata mencapai sebelum mencapai usia 9 tahun itu baru dianggap balik. Nah, batas waktu itulah apakah dia mau menuruti orang tuanya begini begitu, atau meneruskan fitrahnya selaku yuladu alal fitrah. Subhanallah, di hadapan Allah dan Rasulnya kita semuanya, bahkan seluruh dunia itu dinilai sebagai kaum muslimin wal muslimat sampai batas waktu masa balik. Maka alhamdulillah, sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hambanya dan dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadat ini berkaitan erat dengan penafsiran. Kalau boleh, bukan penafsiran, penjabaran lah ya, penjabaran. Kalau kalimat syahadat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, bahkan bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ tidak ada makhluk selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Malak Jibril alaihi salam yang asalnya dari mulai Masjidil Haram, dari mulai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram, ke naik langit 1 2 3 4 5 6 7, naik ke Rafratul Akhtar, naik ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ mengucapkan
perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lau adkhaltul khinziri laharatu, kata malak Jibril alaihi salam. Kalau seandainya aku masuk walaupun hanya jari telunjuk, maka akan terbakar seluruh tubuhku. Kenapa? Karena izinnya malak Jibril alaihi salam di dalam menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sampai pintu Sidratul Muntaha. Siapa yang boleh masuk? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah haji cukuplah Allah mewakilkan kepada malak Jibril alaihi salam. Kalau syariat puasa cukuplah Allah mengilhamkan ke dalam dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah zakat bolehlah Allah meruqyah sodikohkan syariat tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Media Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi khusus syariat salat Allah hanya berkenan untuk mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena betapa istimewanya kedudukan salat di hadapan Allah sehingga perlu untuk mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat-syariat lain, medianya bisa bermacam-macam, gitu ya. Maka kalimat syahadat yang pertama diucapkan adalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalimat syahadat yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 tahun yang lalu dengan tahun 2024 sama nggak? Sama. Di Jakarta sama nggak? Di Cileunci sama nggak? Sama ya. Lafaznya sama, tapi maknanya yang berbeda. Kalau Rasulullah betul-betul bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi ya Allah dengan mata kepala, dengan ainul basirah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau sekarang lafaznya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi maknanya yang lain. Kita menyaksikan enggak? Tidak. Maka maknanya yang berubah. Seperti wal 'adiyatu dhabha, kuda berperang. Kuda perang itu memercikan api ketika berperang, mengantarkan tuannya untuk berperang. Kalau sekarang perang menggunakan kuda, kira-kira bisa membunuh lawan apa terbunuh oleh lawan? Terbunuh. Kenapa? Kalah media. Yang lain pakai tank, yang lain pakai panser, kita pakai kuda. Kalah setting. Kenapa? Wal 'adiyatu dhabha, demi panser, demi tank-tank baja, demi pesawat tempur, demi rudal balistik dan lain sebagainya. Nah, itu perubahan makna. Lafadznya sama, tapi maknanya yang berbeda. Syahadat pun sama, lafadznya sama, bahkan sampai yaumul kiamat tetap asyhadu alla ilaha illallah, tapi maknanya yang berbeda. Apa itu? Asyhadu ayyataqonna, saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama nggak lafadznya? Sama. Berubah nggak maknanya? Berubah. Tapi secara esensi tetap mengakui dan menyatakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik. Sedikit enak. Sedikit mengulas syahadat ya, karena mungkin ini di sini kita perlunya belajar tauhid dan tasawuf ya. Kenapa? Karena tadi kalau dibilang ini beda, satu mana ada liar ya Bu. Ya bisa jadi liar. Kenapa? Karena bisa dipemahaman ketika kalau kita sudah memahami tasawuf ya, anta budallaha ka'annaka tarahu,
Ya, di sini aja ketika diri kita tasawuf di sini adalah ketika punya ihsan. Ketika kita merasa ihsan. Ihsan di sini adalah merasa seolah-olah merasa melihat Allah. Ya, maka di sini Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah. Tapi kita di sini kan punya ihsan, merasa seakan-akan kita melihat Allah. Maka di sini antara kekuatan tauhid dengan tasawuf, butuhnya keyakinan dan butuhnya merasa diperhatikan oleh Allah. Maka ketika tasawuf dengan tauhid tidak bisa dipisahkan. Maka pentingnya ketika diri kita memaknai bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang ketika diri kita kerjakan, ya, ini Allah senantiasa mengawasi kita. Kalau dari definisi ihsannya, ketika ihsan di sini anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita belum bisa merasa melihat Allah, yakinlah bahwa saat diri kita ketika beribadah ini Allah sedang melihat kita. Allah sedang menilai kita, Allah sedang mengawasi kita. Maka hakul yakin ketika diri kita, syahadat kita, bersaksinya kita, ketika kita mau melakukan apapun itu, insya Allah ibu ketika ibu mungkin mau tanda tangan, mau menerima amplop dari ABC kayak kemarin lah ya, banyak dan sebagainya. Kalau kita merasa diawasi Allah, oh iya saya nggak bakal jadi. Ketika tangan ini akan dipergunakan dengan baik, ketika mata ini merasa diawasi oleh Allah, maka mata kita akan terjaga. Kaki kita kenapa? Merasa dilihat oleh Allah. Oh, Allah sedang memperhatikan saya. Allah sedang melihat salah saya. Allah sedang menilai saya. Allah sedang terus mengawasi kita. Maka saat inilah apa yang kita lakukan, insya Allah akan terjaga. Tidak mungkin ketika diri kita kalau merasa melihat Allah, ya, akan sembarangan. Kenapa? Malu. Kita aja coba Bu, ibu sholat, ya. Ibu apalagi kalau lagi pengantin anyar, ya baik pengantin anyar apa? Pengantin baru, pengantin baru, ibu sholat sama mertua, ya kan? Pasti ibu ingin terlihat khusyuk. Apalagi kalau disuruh jadi imam, itu bacaan dilekoh-lekohkan, apa dilekoh? Biar fasih, ya. Kita di manusia saja di hadapan manusia merasa ingin dilihat, ingin terlihat baik, kita akan menjaga sikap kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, ingin terjaga, ingin terlihat baik. Apalagi kalau kita merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, merasa dinilai Allah, hakul yakin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang kita langkahkan, bahkan apa yang kita ucapkan, ini senantiasa akan kita jaga. Insya Allah, ya. Maka mudah-mudahan dengan diri kita senantiasa menjaga apapun yang kita lakukan, insya Allah ketika diri kita, contoh, ketika kita pulang pengajian, ya, ketika pulang sholat berjamaah, nggak ada lagi isi etama tadi pengajian begini. Kenapa? Malu ada Allah melihat. Ya, kan terkadang habis pulang ngaji di jalan sambil jalan ngomong, tadi si ibu itu kerudungnya bagus ya. Si teman nih nggak pantas, nah dari itu nggak bakal ada seperti itu. Apalagi habis sholat berjamaah, tadi imamnya kurang fasih tuh, nah nggak ada. Kenapa? Nah apa itu urusan Allah, ya. Allah sedang melihat kita, harus terjaga lisan kita. Biarkan urusan orang lain yang akan bertanggung jawab, ya. Maka insya Allah diri kita senantiasa menjaga kolbu kita. Jagalah hati, jangan kenodai, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jagalah hati, cahaya iman. Masya Allah, ketika kalbu itu sudah cahaya Allah ada,
ya masuk ke dalam kolbu kita, maka insya Allah jangankan yang haram, jangankan yang tidak Allah ridho, maka yang mendekati, yang subhat saja yang tidak jelas, insya Allah diri kita senantiasa yang kita harapkan adalah ilahi anta maqsudi. Hanya Allah yang kita cari keridhoannya. Kita berangkat ke pengajian ini, hanya Allah yang mudah-mudahan ridho kepada kita. Ketika kita berangkat kemanapun, mudah-mudahan Allah ridho. Walaupun itu hakikatnya urusan dunia, ya, walaupun syariatnya urusan dunia, namun hakikatnya yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah sayang dengan kita, hakul yakin semua urusan beres. Amin, insya Allah, ya. Maka sedikit ya menyambung dengan tadi karena dibahas sholat, ya. Kemarin masuk di yang membatalkan sholat, ya. Kenapa? Karena tadi hati kita sudah terjaga, maka ini berkaitan dengan jasadiah kita. Ketika sholat adalah hablum minallah, urusan kita dengan Allah, maka yang harus terjaga adalah apa gerak kita, badan kita, ataupun mungkin pikiran kita, ataupun niat kita harus senantiasa terjaga dalam melaksanakan sholatnya. Maka yang pertama, ketika yang membatalkan sholat, kemarin apa Bu? Masih ada yang ingat? Melakukan gerakan 3 kali yang berturut-turut. Ya, kalau kita gerakan yang berturut-turut, ibu garuk-garuk begini, ya, usap telinga, benerin peci, bukan ibu benerin peci, Maya apa-apa, gitu ya. Nah seperti itu ya, kita kan kadang godaannya begini ya. Nah ini satu, ntar saya kesini lagi, benerin peci lagi, dan itu kalau berturut-turut maka batal sholatnya. Yang kedua, saat diri kita ya, punten, terkhusus untuk ibu-ibu, ketika auratnya terbuka. Auratnya terbuka seperti yang kenapa? Karena ketika sholat, almar'atu hurri, perempuan yang merdeka, batasan auratnya adalah kulluhum ilal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaki aurat. Saat sholat, ya, ibu ketika sujud, terus kakinya kelihatan. Kan biasanya terasa nih, ada dingin-dingin begitu ya. Nah, kalau perempuan, maka saat kalau tidak kita langsung ditutup kakinya tersebut, maka menjadi batal sholatnya. Nah ya, maka harus langsung ditutup. Ketika ini kayaknya, ketika ibu ruku agak ngangkat, apalagi ketika sujud ya, walaupun sedikit hanya jempolnya saja yang dilihat, itu apa? Tetap harus ditutup. Atau ibu punten, lihat di depan ibu, ya, di depan ibu itu ada yang sholat, kakinya kelihatan. Mungkin dia kemungkinan bisa dia tidak paham, atau mungkin dia tidak merasa. Kita melihat selagi tidak banyak gerakan, satu, ibu tutupin benar. Satu kan ya. Nah terus dua kan, nggak lebih dari 3, maka aman. Kita bisa menyelamatkan orang lain ya. Kenapa? Karena ketika diri kita sholat ya, harus ketika melihat aurat yang terbuka, maka harus segera ditutup. Yang ketiga, saat ada najis. Ketika kita sholat ya, ketika sholat ada najis, ternyata di depan ada kotoran, cicak. Jangan kucing, kalau kucing udah jelas. Maksudnya kenapa harus segera dibuang? Punten, kalau cicak kan kecil ya Bu. Kalau seandainya kotoran cicak itu kering, ibu bisa langsung sentil. Awas, tapi jangan ke sebelahnya. Ternyata jadi lempar-lemparan lagi gitu ya, kayak kelereng. Nah, ini kita kira-kira aman nih dari tempat sholat kita ya. Kalau kering kita bisa singkirkan. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan. Kalau ketika ada najis, segera dibuang najisnya. Ya. Tapi kalau kemudian ini kayaknya basah, udah batal. Batal sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak semua yang membatalkan sholat adalah membatalkan wudhu. Maka ketika kita tidak bisa langsung dibersihkan najisnya tersebut, maka berarti kita sudah batal. Ya. Atau kalau ibu bisa geser. Ya, kalau sekiranya kita lagi sholat sendiri, ya lagi sholat sendiri berarti kita bisa geser. Nah, untuk menghindari najis tersebut, ya, maka ini yang perlu kita harus perhatikan. Selanjutnya, makan dan minum karena lupa ataupun yang disengaja. Namun, bagaimana kalau contohnya
Ibu habis buka puasa, ya. Ibu habis buka puasa, ada nasi 1 nyempil. Nah, contohnya ya. Ini nggak sengaja, ketelan lupa. Nah, itu nggak batal kalau lupa. Tapi kalau dengan sengaja, nah ya, ada sisa nasi, ibu telan atau sisa kopi, nah ya, sengaja ditelan, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja karena lupa, ya karena lupa, gitu ya, ternyata tadi ketelan ya, nah itu nggak batal, ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sunnahnya kita kumur-kumur. Memang makan tidak batal, ya. Makan sebelum sholat nih ya, sudah salah lagi. Makan sebelum sholat, ya, tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau dalam keadaan sholat, ya, kita ada rasa yang tidak nyaman, contohnya masih duren, ibu mut-mut gitu ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Makanya kita kan disunahkan untuk umur-umur minimal gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya ataupun siwak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika sholat berniat membatalkan sholat. Contohnya, walaupun pada prakteknya tidak. Contoh, ibu lagi nungguin paket, ya, ibu lagi nungguin paket. Paket mau datang jam 12 lewat. Kita sholat dulu. Nanti kalau ada paket datang, saya mau batal sholatnya. Ya, mau batal kalau paket nanti datang, ya, nanti saya mau batal sholatnya. Atau saya mau udah kedatangan tamu nih, ya, mau kedatangan tamu. Nah, kalau ada tamu nanti, ya ada teman saya mau batal sholatnya, itu sudah batal. Walaupun pada prakteknya ibu nggak dibatalin, ya nggak dibatalin. Nanggung udah tahiyat akhir, masa saya mau batalin gitu. Nah, tetap itu adalah sudah masuk batal sholatnya, ya. Nah, selanjutnya keraguan membatalkan sholat. Misalnya ibu bimbang karena ada yang orang yang memanggil, ya, ada yang memanggil tadi, contohnya ada paket, gitu ya, atau ada tamu, ada yang ada yang batalin nggak ya? Batalin, ini kayaknya tamu penting nih, gitu kan? Atau ibu ada telepon, gitu kan? Nah, kalau kita bimbang, maka di situ batal sholatnya. Kenapa? Sholat saking harus hati-hatinya bahwa diri kita tidak ada komunikasi selain dengan Allah. Kemarin sudah saya sampaikan ketika berucap yang satu kata saja, ya kemarin baru sampaikan itu ya. Baru berucap satu kata saja, ya ketika ibu ya, oke, nah itu kan, itu sudah batal, ya. Nah maka apalagi diri kita ada berpikiran selain kepada Allah, karena sholat adalah ketika beribadah murni hanya berkomunikasi dengan Allah, murni sedang berhubungan dengan Allah, sedang diri kita bercakap-cakap dengan Allah. Jangan ada niatan lain selain diri kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Tetapi ketika gini, ibu, ketika kita sholat, ya, kita kan tidak niat membatalkan, tapi tiba-tiba contohnya, ya contoh, ibu lagi sholat, ada banjir atau punten, mungkin rumah tiba-tiba ada ambrol itu apa? Roboh, nah roboh ya. Seandainya seperti itu, ibu boleh lari, lagi sholat, boleh lari cari tempat aman, ya, dan di sana walaupun sekalipun membelakangi kiblat, boleh. Kenapa? Dalam keadaan darurat kita boleh untuk menyelamatkan diri. Contoh kan lagi sholat, ternyata banjir gitu ya. Nah, kayak di adik saya kan begitu, di Villa Nusa Indah tiba-tiba kan datang air gitu ya. Lagi sholat, seandainya lagi sholat, ibu lari, sekalipun ibu lari membelakangi kiblat untuk menyelamatkan dan cari tempat yang aman, itu boleh kita melakukannya. Sama dengan kayak sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan perang, ya. Jadi setelah itu ibu cari tempat yang aman, ya, cari tempat yang aman dan melanjutkan lagi sholat, itu boleh. Walaupun tadi kan lebih dari 3 gerakan, ya, ataupun loncat yang jauh, lompat yang jauh, ya, dan lain sebagainya. Ini karena dalam keadaan darurat, ya, maka diperbolehkan, ya. Tapi, ya, contohnya lagi, ini, bagaimana kalau seandainya, punten, ibu-ibu nih ya biasanya, ibu sholat di pinggir kasur.
di kasur ya. Anaknya baru merangkak, tadinya tidur, tiba-tiba anak itu mau jatuh. Nah, ya mau jatuh. Karena kan ibu-ibu kan banyak lah ya masalahnya di rumah tuh ya. Bagaimana sholat biar bisa khusyuk, tapi ternyata anak mau jatuh, ibu boleh sambil menyelamatkan. Ambil ya, diselamatkan, ibu lanjut lagi sholat. Sama halnya seperti itu. Karena tadi dalam keadaan hal darurat ada yang lebih penting yang kita selamatkan, maka boleh dilakukannya ya. Mangga, terima kasih. Ibu bapak hadirin yang mas sekalian, tapi tadi saya menyatakan tentang syahadat itu untuk menyamakan frekuensi tentang materi yang akan disampaikan. Karena di dalam hikmah yang nomor 28 ini, Syekh Ibnu Athaillah membahas tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang paling urgent, sesuatu yang paling dasar dalam amaliyah kita. Namun lebih dasar lagi bahwa amaliyah di dalam kemuslimahan seseorang itu harus ada fondasinya. Apa fondasi amal ibadah kita? Syahadat ya. Nah, namun dalam hikmah yang nomor 8 ini seharusnya kemarin dibahas, sekarang itu 27, tapi 27 ini menyambung dengan 26 ya sebenarnya. Dalam syarahnya pun dikatakan seperti itu. Kalau yang 26 kan min alamatin nujhi fil nihayah arruju ilallah fil bidayah. Salah satu ciri bahwa akhir suatu kesuksesan itu diawali dengan niat kepada Allah. Dan nomor 7-nya ini min man asyraqat bidayatuhu, siapa yang tidak cemerlang awalnya, lam yakun nihayatuhu syarqat, tidak akan mendapatkan akhir dari sesuatu yang cemerlang pula. Nah, yang nomor 27 ini saya anggap sama aja ya, karena memang dalam syarahnya pun sedikit menyamakan dengan yang di atas. Kemudian loncat kepada 28, mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang tersimpan di dalam gaibnya hati, zoharo fi syahadati zawahir, maka akan terlaksanakan, akan manifestasikan di dalam gerak secara zahir. Maksudnya apa? Bahwa apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, maka itulah yang akan keluar menjadi suatu amal. Kalau dalam bahasa komputer mungkin output itu bagaimana input. Apa yang dihasilkan, bagaimana ya diproduksi lah gitu ya. Coba ibu lihat lebah. Lebah menghasilkan apa? Madu. Madu yang dikeluarkan itu dari hasil makanan apa? Nektar bunga kan? Sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, keluarnya suci lagi. Masya Allah ya. Bahkan menurut penelitian di Mesir kuno itu di piramid ada satu gentong yang diantara artefak dan lain sebagainya dimakan seorang Firaun, karena Firaun itu gelar ya, raja namanya Firaun. Itu ditemukan sebuah gentong yang berisi madu. Peneliti agak-agak nih, dilihat dari fisiknya tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian, nah ini hebatnya, ketika dirasa, masya Allah, tidak berubah sama sekali, karena madu itu sesuatu yang diberkahi, masya Allah ya. Nah, kemudian di sini dinyatakan karena memang min jumlatil ulama ilmu tasawufin, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini
dari kalangan ulama ahli tasawuf menyatakan fi ghaibis sarair, tidak menyatakan fi ghaibil qalbi. Kalau kita tahunya apa? Qalbu aja ya. Ya, hati aja. Padahal hati itu ada 7 lapis. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyatakan, banaitu fi jaufi bani Adam. Aku ciptakan di dalam diri Adam itu qasran, sebuah istana. Jadi Nabi Muhammad SAW mengibaratkan tubuh ini adalah sebuah istana. Wa fil qasri sadran, yang lebih penting dari anggota tubuh manusia adalah sadran, bukan kepala. Kalau kepala itu secara fisik, orang putus tangan masih bisa hidup nggak? Putus kaki hidup nggak? Bocor dada masih bisa hidup nggak? Masih. Tapi mohon maaf, kepala hilang bisa hidup nggak? Enggak gitu ya. Nah, di dalam Islam yang paling penting itu sadran, dada. Kenapa? Wa fi sadri qalban. Nah, di dalam dada itu tersimpan hati. Hati itu bagian 3. Subhanallah. Yang saya tahu ya, sebelum saya belajar di tasawuf, ya qalbu aja. Padahal qalbu lapisan ketiga. Setelah qasran, sadran, qalban, wa fi qalbi syagofan. Di dalam qalbu itu ada bagian yang lebih dalam, itulah yang disebut dengan syagof. Cuma syagof ini memang tidak begitu terkenal. Ada ya istilah yang lebih terkenal. Wa fi syagofi fuada. Dan di dalam lapisan bawah itu ada yang disebut dengan mata hati. Itulah yang disebut dengan fuad. Ya, fuad. Apa selesai dari sini? Tidak. Wa fil fuadi lubban. Dan di dalam mata hati itu ada lapisan yang lebih dalam lagi, itulah lub, inti dari qalbu. Tapi subhanallah masih ada lagi. Wa fil lubbi sirran. Dan di dalam lub itu sendiri, di dalam lapisan inti itu sendiri ada yang lebih inti dari segala inti. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir, sirrul asrar, rahasia di atas segala rahasia. Ini lub itu ada lapisan yang lebih dalam lagi. Apa itu? Sirri. Wa fil lubbi sirran. Dan di dalam lub itu ada sir. Di akhir itu subhanallah, di akhir wa fi sirri ana. Dan di dalam sir itulah adanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, di dalam Al-Qur'an. Bahwa ketika Allah berinteraksi dengan manusia itu melalui otaknya apa melalui qalbunya. Qalbunya wa qalbi, melalui qalbunya. Memang bahasa umumnya adalah qalbu, tapi para ulama ahli tasawuf menyatakan sirri. Nah, di sini juga sama. Masdudi'a fi ghaibis sirri bis sarair, bahwa apa yang terlintas di dalam qalbu, di dalam sir, di dalam sesuatu yang paling dalam di antara yang paling dalam qalbu, itu akan ada satu tempat yang namanya sir. Zoharo fi syahadatiz zawahir, maka akan nampak di dalam kenyataannya. Subhanallah ya. Ibu perhatikan antara sholat, zakat, puasa, zikir, tadarus, yang paling intinya apa? Semuanya, sholat, zakat, puasa, haji, intinya yang pertama kali harus diperhatikan apa? Niat. Kalau puasa tanpa niat, menurut Imam Syafi'i, jadi nggak puasanya? Nggak jadi. Sholat, kita sholat namanya, pokoknya 4 rakaat, Allahu Akbar, jadi nggak sholatnya? Enggak. Nah, maka yang paling utama adalah niat.
Di dalam permasalahannya ada hadis yang paling terkenal. Mungkin ibu juga udah tahu ya, semuanya udah pada paham. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang pertama kali dipelajari oleh para santri. Apa itu? Innamal a'malu. Wih, subhanallah, pada paham semuanya ini. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung kepada wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu atas apa yang diniatinya. Lanjutkan hadis tersebut. Nah, rata-rata sampai di koma saya di situ. Lanjutnya adalah, kalau yang lebih lengkapnya, qala Abu Hafsin Umar radhiyallahu anhu, berkata Abu Hafsah itu nama lain daripada sahabat Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa tadi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hampir seluruhnya paham sampai di situ ya. Itu sebenarnya koma itu. Nah, lebih lengkapnya lagi adalah faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Hijrah itu apa namanya? Maknanya hijrah secara bahasa adalah berpindah. Apa? Nah, seperti sekarang di Assalam ada satu kajian yang namanya hijrah oleh Dewi Sandra ya. Nah, oleh Dewi Sandra, subhanallah, salah satu ikon artis yang berhijrah itu adalah Dewi Sandra. Yang materinya adalah hijrah, apakah sebuah pilihan ataukah kewajiban? Maka hijrah adalah kewajiban. Kewajiban. Memang kesini pilihan. Kita milih mau hijrah atau tidak, terserah kita. Tapi hakikatnya adalah hijrah adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW bukan menghijrahkan dirinya, bukan, tapi memberikan contoh kepada umatnya untuk berhijrah. Berhijrah dari sisi kehidupan tidak. Sisi kehidupan di Mekah bagaimana tidak luar biasanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sudah kaya, sahabat Utsman bin Affan itu sudah kaya, sahabat Mu'adz bin Jabal itu sudah kaya dari hasil perniagaan di penduduk Mekah. Tapi demi mengikuti Rasulullah SAW berhijrah, maka ditinggalkan semuanya. Bagi kita bagaimana? Insya Allah para bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian, hijrah kita bukan hanya sekedar hijrah dari sisi fisik, hijrah tempat. Saya dari kampung ke Cilengsi, apakah hijrah itu? Itu juga hijrah. Tapi makna hijrah yang sesungguhnya adalah mahajaro ilal hasani minal hasani ilal ahsani. Kalau secara umum, secara khusus gitu ya, yang khusus adalah mahajaro ilal qabihi ilal hasani, bahwa saya dulu kurang baik tapi ingin baik, berhijrahlah. Itulah disebut dengan hijrah. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabat menyelamatkan akidahnya supaya Islam ini terjaga, maka hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Rasulullah SAW bukan hanya dirinya yang sampai usia 50 tahun di Mekah, bahkan leluhur-leluhurnya dari Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Qasim, Sayyid Qusay, Sayyid Lu'ay, Sayyid Fihr dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, itu penduduk asli Mekah. Yang membuka kota Mekah itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW
demi menyelamatkan akidah umatnya, beliau rela meninggalkan tanah kelahiran bahkan tanah leluhurnya untuk menjaga akidah. Buktinya apa? Sampai usia 18 tahun, 13 tahun berdakwah di Madinah, subhanallah, Islam tembus keluar Jazirah Arabia. Islam menggenggam wilayah Asia Barat, bahkan Asia Timur, tembus ke Eropa, ke Afrika, tembus ke Australia, tembus ke seluruh benua. Itu berawal dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita maknai hijrah ini dengan yang takilu minal hasani ilal ahsani, berpindahnya kita dari sesuatu yang memang dasarnya sudah baik ilal ahsani, itu isim tafdil yang menyatakan lebih, afdalu, af'alu, akbaru, dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Insya Allah mungkin di kampung kita semuanya pada sholat berjamaah. Insya Allah di sini pun ditambah lagi ikhlas dan istiqomah berjamaah. Insya Allah. Sebulan aja. Jadi pada intinya adalah mau apapun yang kita lakukan tergantung dari niat kita, ya, bagaimana memanage kolbu kita. Maka ibu biasanya kan coba kalau kita lagi diam atau lagi tiba-tiba ada bisikan-bisikan, ya, bisikan-bisikan contohnya, kayaknya saya kalau nyantunin ini enak. Nah itu saya kayaknya salah. Ada suka tiba-tiba seperti itu ya. Nah itu disitulah Allah sedang membisikkan kepada kita. Ya, ketika ada hal-hal yang baik, karena apa? Karena tadi di atas rahasia di sana, disitulah ada Allah. Maka ketika cahaya Allah sudah masuk, cahaya Allah sudah tidak tertutupi lagi dengan kesalahan-kesalahan kita, maka ketika itulah kita akan mudah melaksanakan hal-hal kebaikan. Maka saat ada bisikan-bisikan yang untuk melakukan hal baik, maka bersegeralah. Kenapa? Allah sedang menyayangi kita. Allah sedang membisikkan agar diri kita semakin baik lagi. Disinilah mudah-mudahan niatkan bahwa diri kita senantiasa terus memperbaiki lagi sehingga Allah semakin sayang dan cinta kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau kita niatnya ingin baik, ingin menjadi lebih baik lagi, insya Allah Allah pun akan berikan kemudahan kepada kita. Namun kalau tidak ada keinginan yang kuat dari diri kita, maka Allah pun akan memberikan kesulitan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan niatkan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita jalankan